Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good evening. How are you today? I'm fine, thank you for asking me. Okay, student, before starting study for today, let's pray together, begin. Finish. Greet the teacher. Okay, and I will check attendance for today. And anyone sick? No? Okay. Sebelumnya kita membahas di minggu kemarin membahas materi obligation. Apa itu obligation? Ya, kita sudah membahas materi yang kemarin mengenai obligation yang artinya kewajiban atau keharusan. Nah, jika tidak mengikuti hal tersebut, obligation adalah keharusan atau kewajiban yang mempunyai konsekuensi seperti yang sudah diterangkan minggu lalu. Seperti contoh kasusnya, hari Senin memakai seragam putih itu wajib atau tidak? Wajib, betul. Karena jika tidak, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Contohnya, dimarahi guru, ditegur oleh yang bertugas, dan sebagainya. Nah, hari ini, today, I will explain about suggestion. What is suggestion? Hands up if you know suggestion. Ya, kita akan membahas materi tentang suggestion. Nah, bisa dilihat, suggestion adalah atau artinya yaitu saran. Nah, biasanya suggestion ini sering digunakan untuk kita menyatakan saran kepada orang lain atau kepada lawan bicara kita maupun menginformasikan seperti di iklan-iklan ya, banyak sekali kalimat-kalimat saran yang bisa digunakan di kalimat iklan. Nah, bisa kita lihat suggestion yang artinya saran itu mempunyai modal. Nah, apa sih modal kata yang digunakan dari suggestion ini? Bisa kita lihat modal yang bisa kita gunakan yaitu should. Coba should itu dibacanya bagaimana? Betul. L-nya dihilangkan, bukan should, but should. Oke. Nah, biasanya suggestion ini ditambahkan kata kerja ya atau verb one. Nah, what is should? Seperti yang tadi kita tahu, suggestion itu adalah saran. Nah, mempunyai modal kata yaitu should. Coba kalian bisa mengingat bahwa suggestion itu mempunyai modal kata
atau, suggestion itu yang artinya saran, berarti kita menyarankan kepada lawan bicara kita ataupun kepada halayak ataupun masyarakat, teman-teman kita ataupun lingkungan kita itu dengan menggunakan modal kata should yang artinya seharusnya atau sebaiknya. Coba, kan teman-teman atau anak-anak biasa, ngasih saran ke teman-temannya yang baiknya atau yang buruknya? Betul, yang baiknya. Seperti misalnya, eee, Hazel dia harusnya memakai sepatu kalau mau main sepak bola. Ya, biar apa? Biar tidak luka. Nah, berarti kita bisa menggunakan kata saran ini untuk menyarankan teman kita atau tadi contoh kasusnya itu Hazal ingin bermain sepak bola tapi dia tidak menggunakan sepatu. Kita bisa nanti kita bisa lihat contohnya selanjutnya ya. Dan model kata should ini bisa digunakan untuk masa sekarang maupun masa lampau atau present tense or past tense. Nah, bisa kita lihat apa sih fungsi dari kata should. Nah, should ini biasanya menyebutkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seperti tadi contoh kasusnya Hazel nih. Hazel misalkan Hazel itu tahu kalau misalkan, mamahnya ngejemur ya, mamanya ngejemur ternyata hujan, tapi Hazel tidak mengangkat jemuran. Nah, bisa kita sarankan, dengan baik, dengan kata yang baik, itu, Hazel kamu harus mengangkat jemuran itu. Nah, adapun kata should digunakan untuk mengingatkan seorang mengenai sesuatu. Nah, seperti kalau misalkan lupa atau misalkan, mmm, contohnya seperti, eee, "Raya, kamu sebaiknya memakai kerudung, memakai jarum." Nah, itu lebih terlihat rapi. Adapun kata should digunakan untuk memberikan rekomendasi atau saran bagi orang lain. Apa sih contohnya, Miss? Nih, contohnya adalah misalnya, eee, sorry sebelumnya yang tadi ya, yang Raya harus memakai jarum itu sebenarnya harus rekomendasi. Nah, kalau misalkan mengingatkan sesuatu, itu bisa, saja mengenai misalkan, eee, "Kania, seharusnya kamu, membawakan tas yang berisi bla bla bla." Nah, kit sampai sini paham? Fungsi dari kata should itu memang banyak. Nah, ini adalah poin-poin, salah satu poin-poinnya yang harus kita tahu apa fungsi dari kata should itu yaitu menyebutkan sesuatu yang harusnya dilakukan, mengingatkan seseorang mengenai suatu hal maupun merekomendasikan yang baik untuk untuk orang itu. Nah, asking for suggestion. What is asking for suggestion? Bisa kita lihat nih, kita bisa menanyakan saran. Pasti kita sering tanya kan, saran untuk kita kepada orang lain tuh seperti apa sih? Nah, bisa kita gunakan what should I do? Nah, kita langsung aja lihat. Nah, artinya apa yang harus saya lakukan? Biasanya digunakan untuk apa? Kasus apa? Nah, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Nah, biasanya kita misalkan membawa minuman, tapi minuman itu bocor. Nah, pasti kita, apa yang harus saya lakukan? Nah, yang harus dia lakukan yaitu membawa gelas ataupun membungkusnya kembali dengan kantong plastik. Nah, any idea? Nah, ada ide? Nah, kita nanya saran. Biasanya ini banyak ya. Eee, ada ide? Nah, any idea?
Biasanya kita sedang discuss, kita mau buat pagelaran ataupun kita mau, mengerjakan tugas dialog. Nah, kita menanyakan saran kepada teman kita. Nah, next, do you have, any suggestion for me? Nah, coba ini biasanya digunakan dalam kasus apa? Apakah kamu punya saran untukku? Nah, biasanya kita sedang menghadapi kegelisahan atau kebingungan. Ini bisa kita tanyakan kepada lawan bicara kita. Do you have any suggestion for me? Nah, oke. Next, will you give me some suggestion? Apa coba artinya? Bisa kita lihat apakah kamu mau memberikan saran untukku? Nah, biasanya dia lebih ke gelisah ya. Jadi kayak, "Ya udah, nggak ada, aku nggak bisa mikir, aku nggak punya ide, coba aku tanya temanku," gitu. Oke nih, bisa kita lihat should. Should, itu kan bisa ditambahkan should itu berasal atau, yang kita gunakan sebagai, base verb. Apa sih Miss base verb? Base verb is kata kerja dasar yang biasa kita gunakan di verb one karena itu kata kerja dasarnya atau basic ya. Nah, bisa kita lihat contohnya. You should change your attitude. Kini kita menyarankan untuk biasanya teman-teman kita nih kalau yang nakal kayak kamu harus mengubah attitude-mu. Kalau misalkan dia nakal atau nggak sopan ke gurunya, kita bisa menggunakan kalimat tersebut. You should change your attitude. And next, you should drink more water. Nah, ini biasanya kita bisa nih, ini bisa kita kasih saran ke siapapun kalau misalkan dia kepedesan atau misalkan dia memang belum minum hari itu gitu kan, kayak kamu harus lebih banyak minum air putih gitu untuk kesehatanmu, untuk kelancaran konsentrasi kamu. Nah, seperti itu. And next, you should stop eating fast food. Nah, biasanya ini digunakan untuk siapa? Betul. Ini biasanya anak-anak remaja ya. Kalian juga pasti sering mengorder atau memesan makanan cepat saji. Ini biasanya ini untuk kita tahan ke orang-orang yang jarang makan sayur, jarang makan makanan yang bergizi. Kita bisa katakan kalimat tersebut, "You should stop eating fast food." Kamu seharusnya berhenti untuk memakan makanan yang cepat saji karena tidak sehat, karena kamu gampang sakit dan lainnya. Oke, next. Giving suggestion or expression. Nah, ini coba, ini biasanya ini sering kita temui kayak kita ngasih saran ya atau ekspresi kita memberikan saran. Why don't you bla bla bla? Nah, ada contoh kalimatnya. Why don't you go to the doctor? Apa artinya? Kenapa kamu tidak pergi ke dokter? Biasanya kita melihat orang sakit yang berhari-hari ataupun tidak minum obat tapi dia memaksakan. Jadi kayak udah tahu sakit tapi dia nggak ke dokter. Kita bisa pakai kalimat tersebut. Why don't you go to the doctor? Nah, siap. Next, how about bla bla bla? Nah, kalau di sini ada contohnya, how about going to Mecca? Nah, gimana sih caranya untuk pergi ke Makkah? Gitu. Biasanya amin ya kalau misalkan kita punya uang 100 miliar atau 100 juta. Nah, kita kasih rekomendasi daripada daripada nanti uangnya hilang atau uangnya habis entah kemana, ya kita bisa kasih saran. How about going to Mecca? Gimana nih caranya? Kayak kita kasih saran eh untuk pergi ke Mekah. Gimana nih caranya untuk pergi ke Mekah?
eee, harus ada uang 100 juta atau misalkan harus ada uang beberapa puluh juta, nah dan lainnya. Oke next, ini kita bisa lihat ada, saran saya atau, saya merekomendasikan. Nah, ini biasanya kalau misalkan nih teman-temannya pada, "Ih, kita makan apa ya? Kita mau pergi ke mana ya?" Nah, kita bisa menggunakan kalimat tersebut. "I suggest you go to misalkan, the Kiara Arta Park." Kalau misalkan, "Aduh bosen hari Minggu, mau jalan-jalan tapi aku bingung ke mana." Kita bisa menggunakan kalimat tersebut, "I suggest or, you should go to the Kiara Arta Park because." Nah, misalkan, mereka mempunyai banyak wahana atau bukan mereka, banyak spot foto dan lainnya. Nah, ataupun misalkan kita lagi weekend terus, boring ya kan. Nah, kayak, "I recommend you watch this movie." Nah, bisa, "Aduh, hari Mingguku, kapan ya? Mau nonton apa ya? Soalnya episode ini udah habis." Kita kasih saran aja, "I recommend you watch this, movie," atau, "You should, watch this movie." Nah, seperti itu. Jadi gampang banget kalau misalkan kita mau memberikan saran atau meminta saran. Tadi kan yang kita yang pertama udah meminta saran, kita kepada lawan bicara kita atau kepada orang-orang. Nah, sekarang kita memberikan saran untuk orang-orang gitu. Giving suggestion or expression. Nah, biasanya kalau kita kasih saran, eee, ada yes or not, but response, and suggestion is accepting the suggestion or declining the suggestion. What is accepting the suggestion? Accepting the suggestion is, jadi respon yang baik atau respon yang kita menerima saran dari orang tersebut. How is? It sound great. Wah, terdengarnya bagus, terdengar menarik gitu kan, terdengar, wah aku menerimanya. Jadi ini respon positif, accepting the suggestion ini. Adapun it sound good to me. Wah, kedengarannya bagus tuh untuk saya. Nah, kayak misalkan, "Kamu mending, you should, watch this movie, you should watch this, misalkan Miracle in Cell on Saturday." Nah, malam Minggu kan, malam Minggu, nonton. Nah, kita bisa jawab, "It sounds good to me," atau "It sounds great," or "That's a good idea." Wah, ide yang bagus. And next, "You are right." Kamu kamu terima kasih sarannya, seperti itu kan. Kayak, "Oke, I will." Nah, biasanya kalau yang memakai kata, "Oke, I will," kayak dia masih bingung kayak, "Oke deh, aku mau coba," kayak, "Oke deh, nanti, aku, mau lihat dulu," kayak gitu. Nah, adapun ini biasanya nih sering banget digunakan nih respon ini, "Thank you," atau or "Thanks." Singkat, padat, dan jelas ya. Adapun declining the suggestion, what is declining the suggestion? Declining is the suggestion is respon yang, bukan menolak tapi secara halus. Seperti, "I don't think that's a good idea." Mungkin karena berbeda persepsi atau berbeda, apa ya, berbeda tujuan kayak, "Aduh ini kayaknya nggak bagus untuk saya," atau "Mohon maaf, idenya tidak pas gitu, kurang. Nah, I'm not sure about that." Aduh aku tidak yakin untuk hal ini, seperti itu. Kalau misalkan aku melakukan ini, and next, "Sorry but I don't think I can do that." Aduh mohon maaf, tapi saya pikir saya tidak bisa melakukan itu, gitu. Nah jadi teman-teman bisa menggunakan respon. Meskipun declining the suggestion, kita masih tetap bisa sopan dan menghargai. Oke, next. Nah, ini biasanya gampang banget dihafal. Kenapa? Karena ini adalah rumus.
dari should atau saran. Nah, apa sih polanya atau rumusnya? Gampang banget. Kalau afirmatif, nah kita bisa lihat subjek plus should atau kata modal katanya plus verb one or base verb. Nah, kita bisa menggunakan kita gunakan dulu kata kerja basic atau base verb. Nah, kita bisa lihat ada contohnya. You should drink medicine to get well soon. Nah, soon or soon? Get well soon. Nah, kamu seharusnya minum obat supaya cepat sembuh. Kita harus kasih saran yang baik-baik untuk teman-teman kita. Adapun nih yang negatif, subjek, modal kata, adjektif, noun, or adverb. Nah, you should be calm in the classroom. Nah, kamu sebaiknya tenang di dalam kelas. Kalau misalkan nggak ada guru, sebaiknya kamu jangan berisik atau kamu sebaiknya tenang di dalam kelas. Sorry, ini masih afirmatif ya. And next, ini masih tetap sama, cuman kita tambah not di sebelah atau di tengah-tengah nih, kayak subjek, modal kata plus not plus base verb or verb one. Nah, kita bisa lihat contohnya. They should not litter here. Mereka seharusnya jangan buang sampah di sini. Kan ada tempat sampah di sebelah sana. Nah, kita bisa kasih kata kalimat atau kata kerja setelahnya. Nah, coba kita lihat interrogatif. Nah, ini tuh beda. Coba perbedaannya adalah apa perbedaan dari afirmatif, pola afirmatif dan interrogatif? Kita cuman tukar kan kalau afirmatif subjek dan kata modal kita ganti. Kalau interrogatif itu patokannya adalah modal katanya dulu. Seperti should, must, can, could, dan sebagainya. Seperti yang kita lihat, should Raka do the homework? Nah, oh ini salah ya, Miss. Apakah Raka sebaiknya mengerjakan PR? Nah, kita bisa jawab yes. He should. Yes. He should mengerjakan PR atau kalau misalkan nggak usah lah, biasanya ini saran yang anak kalian pakai nih, nggak usah ngerjain tugas kayak no, he shouldn't. Nah, kalau respon positifnya yes, tanpa not. Kalau misalkan respon negatifnya atau saran yang buruk biasanya no, he should not. Ya, ditambah not. Oke, sampai sini paham? Baik. Nah, nanti kita bisa melihat cuplikan YouTube di sini dan nah, silakan dipahami kembali sebelum ke soal dan materi selanjutnya. Oke, student, ada tugas untuk minggu depan. Silakan membuat make a dialogue about suggestion. Nah, silakan dipilih atau milih KM atau siapa 4 orang atau 2 bangku make a dialogue about suggestion. Oke. Jadi sebelum kita before closing for today,
kita sudah membahas tentang should atau yang artinya saran. Kita ingat-ingat aja kalau misalkan obligation, apa sih perbedaan obligation dan should? Kalau obligation itu kewajiban, dia mempunyai konsekuensi jika dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, kayak misalnya, eee, ini hari Sabtu, harusnya memakai seragam apa? Pramuka, tapi Roka tidak memakai seragam pramuka. Nah, coba, coba perbedaannya adalah ini apa, Roka, ini hari Sabtu, seharusnya atau sebaiknya kamu memakai seragam pramuka, kalau tidak kamu melanggar aturan. Nah, adapun Roka, Kak, ini hari Sabtu dan kamu harus memakai atau menggunakan seragam pramuka. Jadi bisa kita lihat perbedaan obligation dan suggestion adalah kita memberikan saran. Kalau misalkan should, you should, and must itu sebenarnya seharusnya. Cuman obligation itu lebih ke kamu tuh wajib melakukan itu. Kalau tidak kamu punya konsekuensinya. Sedangkan suggestion itu tidak. Kalau suggestion itu atau saran itu dia bisa kita memberikan saran terserah dia mau mendengarkan atau melakukannya, mau melakukan atau tidaknya itu terserah mereka karena kita hanya memberikan saran, betul. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah saran adalah should adalah saran yang bisa kita berikan kepada orang-orang jika misalkan kebingungan atau misalkan dia meminta saran kepada kita, kita bisa memberikan jawabannya. Dan suggestion itu should, suggestion adalah saran yang mempunyai modal kata should yang artinya seharusnya atau sebaiknya yang bisa kita gunakan kepada orang lain untuk memberikan saran dan Eee, res dan dan itu nggak apa-apa kalau misalkan orang tersebut mau mendengarkan saran kita atau tidak, itu hak mereka. Karena di sini sifatnya suggestion itu tidak seperti obligation yang mewajibkan, yang ada konsekuensinya. Oke, eee, oke student, I think, I think this material is enough for today. And until here, jangan lupa, don't forget for make a discussion, make a discuss with your friend, with your. Okay, student. Before I'm closing for today. Don't forget to homework, discuss for group and or your friend about homework yang akan disubmit minggu depan dan kalian akan tampil di minggu depan about dialogue, make a dialogue about suggestion or should ya. Jadi silakan teman-teman cari kelompoknya 4 orang untuk membuat dialog dan akan dipresentasikan pada minggu depan. Nah, I think enough for today. Sorry. Sorry if there is a wrong word or pronunciation. And thank you so much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sudah.